Katanya STY kesini tanggal 30, Dek. Mau diumumin. Betul, mau diumumin. Angin segar berembus bagi pencinta sepak bola tanah air. Sosok pelatih karismatik asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, dikabarkan bakal segera kembali merapat ke pelukan skuad Garuda dalam waktu dekat. Kabar yang disebut sebagai info A1 ini pertama kali mencuat melalui pernyataan mantan asisten sekaligus penerjemah setianya, Jeong Sek-so atau yang akrab disapa JJ. JJ memberikan jawaban singkat namun tegas terkait rumor kembalinya STY ke Indonesia. Saat dikonfirmasi mengenai kebenaran kabar bahwa Shin Tae-yong akan tiba di Jakarta pada 30 April 2026 untuk dirilis secara resmi, JJ mengiyakannya. Konfirmasi ini sontak memicu reaksi luar biasa dari warganet. Banyak pendukung timnas Indonesia yang menyambut antusias, meski beberapa pihak masih merasa terkejut, mengingat dinamika kepelatihan di tubuh PSSI saat ini. Meski kembali ke Indonesia, muncul spekulasi kuat mengenai peran yang akan diemban oleh pelatih berusia 55 tahun tersebut. Mengingat kursi pelatih timnas Indonesia senior saat ini tengah diduduki oleh John Herdman, STY diprediksi tidak akan menggeser posisi pelatih asal Inggris itu. Shin Tae-yong kemungkinan besar akan diberikan mandat untuk menangani kategori usia muda, mulai dari timnas U19 hingga U23. Fokus ini dinilai strategis untuk menjaga kesinambungan talenta muda Indonesia yang sebelumnya sempat ia poles hingga mencapai level Asia. Hingga berita ini diturunkan, publik masih menantikan pernyataan resmi dari pihak PSSI terkait detail kontrak dan tugas spesifik yang akan diberikan kepada Shin Tae-yong pada akhir April mendatang. Manajer Persija Jakarta, Ardi Cahyoko, memastikan 4 pemain Persija resmi mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam pemusatan latihan jelang Piala AFF 2026. Menariknya, dalam daftar yang diisi oleh Shane Patinama, Witan Sulaiman, Fajar Faturrahman, dan Axel Runtukahu, tidak terdapat nama sang bek andalan, Rizky Ridho dan Jordi Amat. TC Timnas Indonesia itu akan berlangsung pada 26 sampai 30 Mei 2026 di Jakarta. Ardi Cahyoko membenarkan bahwa keempat pemain tim asuhan Mauricio Souza mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia. Dia pun menyambut baik pemanggilan pemain tersebut. Dari keempat nama tersebut, Axel menjadi sorotan. Pasalnya pemain berposisi penyerang itu untuk pertama kalinya akan membela Timnas Indonesia. Dipanggilnya Axel tidak terlepas dari performa apik pemain itu saat membela Persija dalam Super League. Dia sudah mencatatkan 6 gol dan 3 assist dari 20 penampilan. Sementara itu untuk 3 pemain Persija Jakarta lainnya merupakan nama-nama langganan. Shane dan Witan kerap mendapat panggilan untuk Timnas Indonesia Senior, sedangkan Fajar untuk kelompok umur. Piala AFF 2026 akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Timnas Indonesia tergabung dalam grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan pemenang laga playoff antara Brunei Darussalam versus Timor Leste. Di tengah upaya panjang membangun identitas baru, Timnas Indonesia kembali dihadapkan pada satu persoalan klasik, ketajaman lini depan. Permainan kolektif mulai menemukan bentuk, organisasi tim semakin rapi, tetapi di ujung serangan, efektivitas masih menjadi tanda tanya. Di titik inilah sebuah nama mulai mengemuka, Luke Vickery. Striker berusia 20 tahun itu bukan sekedar wacana baru dalam daftar panjang pemain keturunan. Ia datang dengan profil yang relevan dengan kebutuhan tim saat ini. Penyerang modern dengan kombinasi fisik, mobilitas, dan insting mencetak gol. Bersama MacArthur FC di kompetisi A-League, Vickery mulai menapaki jalur profesionalnya, mengumpulkan menit bermain sekaligus pengalaman di level kompetitif. Statistiknya mungkin belum mencolok, 4 gol dan 1 assist dari 19 penampilan. Tetapi angka seringkali tidak sepenuhnya menggambarkan potensi. Dalam usia yang masih sangat muda, proses perkembangan justru menjadi indikator yang lebih penting. Lebih dari itu, yang membuat namanya terasa dekat adalah keterbukaan. Vickery tidak menutup pintu untuk membela Indonesia. Ia bahkan telah menjalin komunikasi dengan pelatih John Herdman, sebuah sinyal bahwa wacana ini bukan sekedar spekulasi. Kini semua bergantung pada keputusan yang akan diambil. Pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh, menjalani musim yang baik bersama Buriram United.
Pemain 31 tahun itu bahkan sudah meraih 1 gelar juara. Gelar yang dimaksud adalah gelar juara Thai League 1 2025-2026. Diketahui Buriram United yang diperkuat oleh Sandy Walsh sudah memastikan gelar juara liga sejak 11 April lalu. Gelar juara Thai League 1 2025-2026 adalah gelar kedua yang diraih Sandy Walsh di sepanjang kariernya di level klub. Sebelumnya, ia pernah sekali menjadi juara Piala Belgia bersama KRC Genk pada 2013. Sandy Walsh berpeluang menambah 1 trofi juara lagi bersama Buriram United di musim 2025-2026. Buriram United baru saja melaju ke semifinal Piala FA Thailand musim ini. Buriram United tampil luar biasa di babak perempat final. Tim berjulukan The Thunder Castle itu menang dengan skor telak 6-0 atas Khon Kaen United di fase tersebut. Semifinal Piala FA Thailand diperkirakan akan digelar pada Mei mendatang. Dalam waktu dekat, undian untuk fase tersebut akan dilakukan. Selain Buriram United, ada 3 tim lain yang akan berlaga pada fase itu, yakni Lamphun Warriors, PT Prachuap, dan Ayutthaya United. John Hartmann dijamin dalam kondisi bahagia saat ini, sebab bek timnas Jerman U20, Rino Munz, memberi kode siap membela timnas Indonesia. Di akun Instagramnya, bek 20 tahun ini membagikan momen latihan bersama sang klub yang eksis di Liga 2 Jerman, Greuther Fürth. Dalam unggahan itu, bek 188 cm itu menaruh bendera Uruguay, Brasil, dan Indonesia. Uruguay dan Brasil merujuk negara asal rekan-rekannya, sedangkan Indonesia merupakan negara kelahiran Rino Munz. Rino Munz mahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005. Meski kedua orang tuanya berdarah Jerman, Rino Munz dapat dinaturalisasi menjadi WNI karena lahir di tanah air. Hebatnya, Rino Munz langsung muncul sebagai bek andalan Greuther Fürth di usia muda. Bersama Greuther Fürth musim ini, Rino Munz mencatatkan 1 assist dari 24 laga Liga 2 Jerman 2025-2026. Performa impresif bersama Greuther Fürth membuat Rino Munz dipercaya tampil bersama timnas Jerman kelompok umur. Ia saat ini tercatat sebagai bek timnas Jerman U20 dengan koleksi 5 caps. Di sisi lain, staf khusus Menteri Hukum RI, Nur Korompot, mengatakan pelatih timnas Indonesia John Hartmann tertarik menaturalisasi 2 pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Bukan tak mungkin salah satu pemain yang dimaksud adalah Rino Munz. Pertanyaannya, apakah Rino Munz benar bersedia membela timnas Indonesia jika mendapat ajakan dari John Hartmann? Nama Laurin Ulrich belakangan menjadi perbincangan hangat di kalangan supporter timnas Indonesia. Pemain muda berdarah Jerman Indonesia tersebut disebut-sebut membuka peluang untuk suatu saat memperkuat timnas Indonesia. Berbeda dengan mayoritas pemain keturunan Indonesia yang berasal dari Belanda, Ulrich memiliki latar belakang dari Jerman. Ia diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakek yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Perjalanan karir sepak bolanya pun terbilang menjanjikan. Saat ini, gelandang 20 tahun itu tengah menjalani masa peminjaman di FC Magdeburg yang berkompetisi di kasta kedua Liga Jerman. Meski belum banyak tampil, kontribusinya mulai terlihat dengan catatan 2 assist dari 6 pertandingan. Penampilan tersebut membuat namanya ramai diperbincangkan di media sosial Indonesia. Banyak supporter berharap ia bisa segera dinaturalisasi untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Belakangan Ulrich juga dikabarkan mulai mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten bersama FC Magdeburg. Berikut ini profil singkat Laurin Ulrich. Bek muda Persija Jakarta Doni Tripamungkas dikabarkan masuk radar klub raksasa Polandia, Legia Warszawa. Kabar baik datang dari Marcelino Ferdinand yang akhirnya kembali merumput setelah cedera panjang. Dan peluang timnas Indonesia untuk mendapatkan Pascal Struijk juga semakin terbuka. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Bek Persija Jakarta Doni Tripamungkas tengah dibidik Legia Warszawa. Klub teras Polandia itu kabarnya sudah memantau sang pemain sejak beberapa waktu terakhir. Kabar mengejutkan itu disampaikan akun X Markaja Top News. Mereka mengklaim nama Doni Tri sudah masuk dalam daftar kandidat pemain yang akan didatangkan Legia di musim panas 2026. Doni Tri memang mencuri perhatian sepanjang musim 2025-2026. Pesepak bola kelahiran Boyolali itu tampil sebanyak 22 kali dengan 1 gol di Super League. Bahkan Doni sukses menyisihkan sejumlah pesaingnya di sisi kiri pertahanan Persija. Penampilannya itu membuahkan panggilan ke timnas Indonesia di era John Hartmann. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Doni dengan baik.
Ia bersinar dalam 2 laga di FIFA Series 2026 melawan timnas Saint Kitts and Nevis serta timnas Bulgaria. Bila benar tertarik dan siap mengangkut Doni, Legia disebut harus merogoh kocek hingga 250.000 euro atau setara 5 miliar rupiah. Sebab sang pemain masih terikat kontrak hingga 2028 dan punya nilai pasaran 3,8 miliar rupiah. Patut dinanti apakah Doni benar-benar pindah ke Polandia atau tidak. Legia sendiri termasuk klub papan atas di negara tersebut dengan 15 kali juara Liga dan 21 gelar Piala Polandia.